materi tentang implementasi otonomi khusus di Papua itu apakah betul-betul sudah menjawab persoalan hak asasi manusia di Papua dan demokrasi atau tidak. Teman-teman banyak menggali dari sisi sipil politik. Saya akan melengkapi saja dari segi ekosop ya, supaya kita memberikan gambaran lain kepada teman-teman juga yang sekarang ini sedang mengikuti di YouTube, yang memang perlu berikan banyak pengetahuan tambahan tentang Papua. Papua ini sepertinya masih terus menjadi bahan ajar untuk orang Indonesia tahu lebih banyak tentang Papua. Pertama itu, bahkan sebelum dan setelah otonomi khusus itu, apakah situasi hak asasi manusia membaik? Dalam banyak fakta dan data itu sudah terlihat bahwa tidak membaik. Di dalam presentasi yang saya siapkan itu ada beberapa hal yang saya catat. Pertama itu ada situasi masyarakat adat yang tertindas. Situasi masyarakat adat yang tertindas tadi sudah disinggung juga oleh Kakak Pendeta Dora. Di Papua ini kalau investor masuk bersama pemerintah menawar untuk meminta tanah yang akan diubah menjadi areal perkebunan besar atau areal tambang, itu kalau kepala suku kita punya orang tua-tua di kampung bilang tidak mau kasih tanah, maka jalan kekerasan itu yang akan dipakai. Dan pendekatan militer, pendekatan keamanan itu selalu membackup kepentingan investasi. Sehingga kalau kasus ini, itu kasusnya apa? Kalau ditanya ya banyak ya, wasyor berdarah, bahkan itu sebelum Otsus. Setelah itu macam ada kasus PT Nabire Baru kemarin yang melibatkan BRIMOB dalam konflik dengan masyarakat adat. Itu kan dalam konteks orang Papua yang berusaha melindungi tanah adatnya pun dia akan berhadapan dengan moncong senjata. Dan itu terjadi di dalam era otonomi khusus. Kalau teman-teman sudah baca undang-undang itu kan ini era yang sebenarnya otonomi khusus itu memberikan ruang kepada orang Papua untuk harusnya bisa hidup lebih lega, tarik nafas, bebas, dan indikator paling penting itu dia harus merasa aman di atas tanahnya sendiri. Tapi sampai hari ini bisa terlihat dengan jelas bagaimana orang Papua tuh masih merasa sangat tertekan dan hidup dalam ketakutan di atas tanahnya sendiri. Jadi selain isu-isu sipol yang tadi teman-teman sudah bagikan, ada kondisi di mana ada situasi masyarakat adat kita yang tertindas karena perebutan dan karena konflik-konflik eksploitasi sumber daya alam, kekayaan yang ada di tanah Papua. Akhir-akhir ini juga dalam pro kontra Otsus banyak sekali pihak-pihak yang memberikan statement atau pernyataan-pernyataan yang bilang bahwa negara atau Indonesia sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan dan lain-lain. Tapi perlu juga dicatat bahwa apa yang diambil oleh Indonesia dari tanah ini itu jauh lebih banyak berkali-kali lipat daripada apa yang diterjemahkan kembali dalam kebijakan-kebijakan untuk orang Papua, termasuk bantuan-bantuan studi yang sering sekali diangkat akhir-akhir ini. Hal pertama itu ada masyarakat adat yang tertindas dalam upaya untuk melindungi tanah-tanah adat mereka, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dalam konflik yang paling sensitif itu seperti kasus yang diambil oleh atau dilihat baik-baik oleh Kakak Pendeta Dora. Dalam banyak kasus, kalau kita lihat, begitu ada orang Papua yang mempertahankan tanahnya, selalu ada sesama orang Papua juga yang difasilitasi lebih baik untuk membenturkan antar sesama saudara. Nah, kasus seperti ini juga kami lihat dalam pelayanan Fransiskan di Arso Timur, dalam urusannya dengan perusahaan kelapa sawit seperti itu. Ketika ada masyarakat yang merasa perusahaan ini mengambil terlalu banyak dan mereka rasa tidak puas, terus mau protes, yang ada di areal perusahaan adalah saudara mereka sendiri yang sudah difasilitasi secara lebih baik oleh perusahaan. Nah, situasi-situasi seperti ini membuat orang Papua itu seperti apa ya? Karena dia tidak mungkin berkelahi dengan saudaranya sendiri. Jadi dia akan mundur dan kalah dan kepentingan lain, kepentingan pemodal, kepentingan investor, investasi itu yang jauh lebih dominan dan lebih diutamakan. Dan itu adalah salah satu
fakta yang bisa dilihat sebagai otonomi khusus itu sebenarnya untuk siapa yang sejahtera. Karena posisi masyarakat adat yang harusnya mereka adalah aktor utama penikmat otonomi khusus itu sendiri, sampai saat ini kita masih lihat contoh-contoh kasusnya. Mereka orang yang menjaga tanah, tapi sangat sering sekali dibenturkan dengan militer dalam upaya mereka memproteksi tanah adat yang bagian dari kultur, dari budaya mereka. Orang Papua itu dibilang orang Papua karena mereka ada punya tanah, punya dusun, punya bahasa, dan punya adat, istiadat. Kemudian militerisme dan kriminalisasi aktivis hak asasi manusia terjadi terus sepanjang tahun sejak 2001, otonomi khusus 2002 mulai diberlakukan. Militerisme ini bagaimana cara melihatnya? Terlalu banyak sekali pos-pos militer yang dibangun, bukan cuma di wilayah-wilayah batas negara, seperti kalau di Kerom itu karena dia berbatasan dengan PNJ, atau di Merauke berbatasan, Sota itu berbatasan langsung dengan PNJ, jadi di situ ada pos-pos militer. Tapi di Papua ini wilayah yang tidak langsung berbatasan dengan negara bagian lain, itu pun konsentrasi militer terlalu banyak di situ, mulai dari pos polisi, kalau di bawah struktur itu sampai di tingkat distrik itu polsek ya, itu untuk wilayah sipil. Tapi yang pos tentara ini sampai ada Koramil, di sampingnya lagi nanti ada yang Kopassus, terus di sampingnya lagi ada yang pos non-organik yang Kosrat ini, Kosrat itu, atau dari tempat lain. Itu terlalu banyak di tanah Papua. Dan ada di tempat-tempat yang tidak berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga. Nah, dan hal seperti ini kita tidak temukan di tempat lain di Indonesia. Salah satu indikator mengukur militerisme itu satunya bagaimana pos militer itu berdiri jauh lebih banyak dan lebih cepat dibanding dengan berdirinya pustu-pustu puskesmas pembantu atau sekolah-sekolah di pedalaman. Kemudian hal lainnya ya pasti kekerasan yang dilakukan oleh militer. Terakhir yang kita lihat ya dalam konflik di Tanah Ndugama, Kabupaten Duga, tapi juga di Timika. Kemudian kasus 8 Desember 2014 penembakan terhadap 4 anak SMA di Paniai. Setelah itu tahun berjalan, ada penembakan lagi di Deyai, ada penembakan lagi di Intan Jaya yang korbannya masih anak kecil dan anak sekolah. Saya rasa kejadian ini kalau terjadi di wilayah lain di Indonesia mungkin akan menjadi sangat heboh sekali. Ada 4 anak dengan pakaian seragam mati dapat tembak, mati dengan peluru di tubuhnya di satu lapangan terbuka pada siang hari bolong. Tapi di Papua karena terlalu sering terjadi, saya ngeri sekali karena selalu sering terjadi kejadian penembakan dan lain-lain seperti ini sampai orang Papua hampir menganggap itu adalah hal yang biasa. Dan itu sangat mengerikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah sangat sering terjadi. Orang Papua sudah mengalami itu terus-menerus. Dan setelah otonomi khusus, tidak ada yang berubah tentang itu. Dan kasus-kasusnya ada. Teman-teman kan mengikuti itu. Penembakan di sini, penembakan di sana. Korban masyarakat sipil, ada anak yang dapat tembak mati, anak SMA, anak kecil yang masih umur SMP. Itu bukti lainnya yang teman-teman bisa cek. Kemudian kriminalisasi terhadap aktivis HAM, ini banyak ya. Teman-teman ini kalau mulai bicara sedikit termasuk pekerja HAM seperti saya, Pendeta Dora, Ibu Anum, kalau Ipus dorang itu memang dong dulu pegang ini apa megafon di jalan, jadi dorang itu sasaran utama. Nah, itu kriminalisasi aktivis karena mereka ada dalam kerangka menyampaikan pendapat di muka umum, hak untuk bebas berekspresi, dan itu adalah hak yang diatur oleh Undang-Undang Indonesia sendiri. Tapi mereka sangat rentan. Saya pikir teman-teman yang tadi bicara itu Surya Anta, Ipus, Warpo itu sudah punya pengalaman keluar masuk penjara atau minimal mobil polisi yang tidak ada udaranya itu. Ini kasus-kasus nyata dan beberapa orang yang menjadi pembicara hari ini di webinar ini adalah korban langsung dari kriminalisasi aktivis hak asasi manusia itu. Maka mereka sudah menjadi indikator apakah kebebasan berekspresi, demokrasi itu cukup diberikan kepada orang Papua selama masa otonomi khusus ini atau tidak. Nah, itu jawabannya sudah langsung sangat jelas. Kemudian hal-hal yang saya pikir
kita perlu menaruh ini hal-hal yang sebenarnya saya sangat sensitif di bagian itu, tapi karena sudah terlalu sering kita menghadapinya, kita sudah menganggap ini hal yang biasa, tapi kita jangan menjadikan itu kebiasaan. Misalnya saya punya contoh kasus beberapa waktu lalu, saya dengan teman saya, kita jalan di area perumahan militer, kemudian ada pak tentara yang pegang senjata dan jalan cukup dekat dengan kita, terus dia harus panggil anaknya cepat-cepat, sini jangan dekat-dekat situ. Anaknya santai-santai, terus aduh kok ini tidak takut kan, mama ada takut? Anaknya bilang tidak, saya tidak takut. Teman-teman, ini situasi yang mengerikan. Bagaimana militer bisa jalan secara leluasa juga di arena-arena publik dengan memegang alat negara seperti senjata dan lain-lain. Kita bisa menganggap itu intimidasi. Tapi situasi di Papua saya pikir parahnya sudah minta ampun, ini sudah kronis. Karena sampai anak kecil sudah tidak takut lagi dalam situasi yang sebenarnya tidak normal. Dan ini tidak bisa. Di negara demokrasi, negara yang katanya menjunjung hak asasi manusia, itu militer tidak boleh terlalu menguasai ruang-ruang publik, karena kita bukan ada di situasi perang. Dan selama otonomi khusus kita mendapati kenyataan itu, fakta itu. Nah, sampai anak kecil tidak takut lagi dengan tentara yang jalan pegang senjata, saya pikir kita di sini situasi sudah sangat parah. Tidak boleh seperti itu. Kita harus sensitif dengan hal-hal seperti itu. Ketakutan sudah tidak ada dan kepekaan tidak ada di kita karena kita terlalu terbiasa dengan situasi kekerasan yang terjadi kepada kita, dan ini adalah bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Hal berikut yang saya angkat misalnya situasi kesehatan, HIV/AIDS yang menjadi mesin pembunuh nomor 1 juga di Papua selain penyakit endemi lain, malaria dan TBC. Beberapa waktu kebetulan saya juga baru melihat kembali data, misalnya saya ambil dari durasi tahun 2018 itu data HIV/AIDS itu penderita di sini 37.000 orang, 37.990 dalam kurun waktu 2 tahun saja. Dari 2018 sampai dengan data terakhir, data resmi pemerintah itu bulan Maret tahun 2020, itu kasus HIV/AIDS sudah menjadi 44.000. Dan itu menunjukkan ada peningkatan 8.000 kasus dalam kurun waktu 2 tahun. Ini berarti apa, teman-teman? Secara tidak kelihatan penularan HIV/AIDS itu terjadi di masyarakat akar rumput, di bawah. Dan Pak Terjun punya bahasa bilang kita hanya akan memanen kematian pada tahun-tahun yang akan datang. Penyebaran HIV/AIDS ini kalau kita mau bahas baik-baik itu banyak sekali faktor yang menyebabkan. Tapi waktu mungkin tidak cukup, jadi saya hanya bilang saja bahwa ada situasi kesehatan yang sangat buruk karena tingkat penyebaran HIV/AIDS yang dalam 2 tahun ada 8.000 kasus meningkat, dan dalam prediksi teman-teman yang bergelut di bidang ini itu masih akan terus meningkat, dan orang dengan HIV/AIDS di tanah Papua ini harapan hidupnya itu sangat kecil. Jadi jangan main-main. Kita orang Papua ini di satu sisi ada militerisme, ada yang orang tembak langsung dengan senjata mati, tapi orang Papua mati karena situasi kesehatan yang lebih buruk, itu juga sangat banyak, jumlah kasusnya sangat tinggi, sangat besar. Angka kelahirannya rendah, tapi kematiannya tinggi. 8.000 kasus untuk Papua dengan jumlah orang Papua saat ini, itu jangan bilang sedikit, ini banyak sekali, karena kita ini tidak banyak sebenarnya secara statistik. Nah, ada situasi HIV/AIDS, saya bicara karena SKPKC Fransiskan Papua punya shelter untuk unit untuk HIV/AIDS. Kemudian terima kasih IPUS, Kakak Pendeta juga dengan teman-teman yang tadi sudah mengangkat soal SKPKC yang secara rutin mengeluarkan laporan tahunan dalam seri Memoria Passionis. Yang saya mau angkat langsung dari seri Memoria Passionis itu misalnya di seri Memoria Passionis tahun 2008, berapa tahun lalu, itu lama sekali ya, 2008 lalu itu ada kejadian di seri Memoria Passionis 21. 2008 itu kan berarti 2002 OSUS mulai berlaku ya. 6-7 tahun setelah otonomi khusus berlaku itu ada kasus-kasus gizi buruk. Misalnya yang diangkat di dalam seri Memoria Passionis nomor 21 itu ada warga Dogiai. 172 warga Dogiai meninggal dunia karena muntaber dan kolera. Dan ada beberapa kasus lain. Orang Papua mati dalam jumlah ratusan tadi karena muntaber dan kolera di pedalaman sana. Yang harusnya
otonomi khusus itu menghadirkan puskesmas dengan fasilitas yang lengkap, dengan dokter, dengan tenaga kesehatan yang lengkap, yang menjadi tempat pertolongan pertama untuk orang Papua yang sakit. Tapi di 2008 terjadi, terus tidak berhenti di 2008. 2016 ada kejadian lagi, seperti Papua Diambang kehancuran yang tadi Ipul angkat itu kasus gizi buruk di Mbua, yang juga membuat korban mati anak-anak itu 34-54 orang meninggal. Kemudian di seri Memori Pasionis nomor 37 tahun 2017, itu lebih seru lagi. Kasus kematian itu diare, karena diare dan gizi buruk, itu di Deyai, di Saminage, Kabupaten Lanijaya, di Yahukimo, dan di Asmat. Asmat ini yang paling viral karena diangkat oleh Kompas, kemudian jadi berita, dan Asmat ditetapkan sebagai wilayah KLB, kasus luar biasa. Kemudian ada penanganan, menteri sampai ke sana juga. Baru terjadi kah di tahun 2017 ini orang Asmat mati karena gizi buruk? Tidak. Orang Asmat dan mungkin orang Papua di tempat yang lainnya mati karena gizi buruk, diare, kolera, itu terjadi dari tahun-tahun setelah otonomi khusus itu berlaku, dan sampai sekarang orang Papua masih mati karena keadaan ini, penyakit gizi buruk. Makanya kemarin waktu COVID masuk ke Papua, saya orang yang paling khawatir. Semua orang khawatir, tapi saya berpikir berdasarkan data ini, saya bilang, ya ampun Tuhan, ini orang sudah mati karena malaria, muntaber, kolera, dan lain-lain, gizi buruk di luar sana. Kalau COVID ini juga sampai ke situ, berarti kita nih mungkin habis. Tapi saya rasa Tuhan masih menyertai kita sampai sekarang ini, dan mudah-mudahan krisis pandemi ini segera berakhir juga di kita punya tanah ini. Tapi itu teman-teman, situasi kesehatan di Papua tidak membaik setelah otonomi khusus. Coba teman-teman hitung, otonomi khusus 20 tahun ini Papua ini punya rumah sakit umum yang bagus itu ada berapa? Rumah sakit umum di Provinsi Papua ini saja Dok 2 masih menjadi satu-satunya rujukan. Dari Wamena pasien parah harus kirim ke Dok 2. Dari Merauke bisa kirim ke Dok 2 juga. Apalagi kabupaten Pemekaran yang belum punya rumah sakit umum daerah. Bovendigul kemarin COVID pasien harus bawa ke Merauke. Saat ini situasi di Provinsi Papua, ibu kota Provinsi Jayapura nih yang paling tua, yang sudah puluhan tahun sejak NKRI masuk ke Papua, atau Papua masuk ke NKRI, terserah teman-teman pikir. Saya bilang sejak Indonesia masuk ke Papua ini, ada 7 rumah sakit besar, itu 4-nya itu swasta kalau tidak salah, itu saja kemarin kewalahan dengan pasien COVID, sampai sebagian pasien dikasih tidur di hotel Sahid sana yang sudah berubah menjadi rumah sakit. Bayangkan kabupaten yang lain, bagaimana situasi kesehatan di sana, sedangkan angka kematian dari tahun ke tahun setelah otonomi khusus ini tetap ada, tetap tinggi. Masalahnya teman-teman bisa bedah, masalah dari infrastruktur kesehatan, masalah dari tenaga kesehatan, masalah dari perilaku masyarakat misalnya yang tidak terlalu memberikan rasa nyaman kepada petugas, itu pun kita harus tetap kritis untuk melihat itu. Jadi karena kami adalah lembaga gereja, kami melihat ke dua sisi, karena kita harus mencari jalan keluar. Yang jelas situasi kesehatan itu tidak membaik. Indikator, hitung saja berapa jumlah rumah sakit umum yang berdiri setelah otonomi khusus di tanah Papua ini, dan bagaimana pelayanan mereka, pelayanan kesehatan mereka. Saya pikir teman-teman media itu perlu juga mengangkat, membuat reportasi tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di tanah Papua. Karena kalau rumah sakit besar yang ada di ibu kota provinsi, pelayanan kesehatannya bisa dibilang buruk, berarti itu menjadi indikator kehancuran untuk tempat-tempat yang lain. Itu untuk situasi kesehatan di tanah Papua. Nah, saya melengkapi apa yang tadi teman-teman semua sudah bagi. Untuk Sipol, saya melengkapi dari segi ekosop, dan untuk hak kesehatan misalnya terakhir nih, kita jangan lupa bahwa kita masih punya beban dengan pengungsi Nduga yang tersebar di Wamena,
di Asmat, di Timika, dan juga di Jayapura. Dalam masa pengungsian mereka ini, data terakhir yang berhenti di 2019 dan belum ada update sampai saat ini, itu sudah ada 241 orang yang meninggal, ibu dan anak-anak selama masa pengungsian, meninggal di jalan dan juga di wilayah di tempat-tempat tenda-tenda pengungsian. Itu data terbaru yang saya ambil dari Tirto, tapi juga data dari koalisi untuk menduga. Mungkin saya bisa sampai di situ, saya melengkapi apa yang tadi teman-teman bagikan. Kemudian yang terakhir itu saya ingin mengutip, tadi kami baru saja selesai webinar ya SKPS Papua, dan Uskup Administrator Keuskupan Agung Merauke itu dia bilang begini, semua orang itu sekarang memang bicara damai, semua orang itu mendambakan damai, untuk hidup damai. Tapi perdamaian tanpa keadilan itu omong kosong. Saat ini orang semua bicara juga di sini supaya Papua harus jadi tanah damai, Papua harus jadi tanah damai. Tapi tidak ada upaya untuk menegakkan keadilan untuk orang Papua. Nah, tadi dalam acara kami itu Bapak Uskup Administrator Uskup Agung Merauke dia bilang begitu, bahwa bicara damai tapi kalau tidak ada keadilan untuk orang Papua itu omong kosong. Nah, saya pikir ini harus menjadi catatan kita untuk Otsus ini mau seperti apa, mau berhenti atau apa, terus kita mau pilih jalan, orang Papua memilih jalan referendum atau jalan dialog atau jalan lainnya, tapi unsur keadilan untuk orang Papua, semua pelanggaran HAM yang orang Papua alami, semua ketidakadilan itu harus diangkat, harus ada pertanggungjawaban dan permintaan maaf dari pemerintah Indonesia ini yang sudah membuat orang Papua itu menderita 50 tahun lebih di dalam bingkai NKRI ini.